Udah masuk, Mas? Karena coba. Paling pakai meja bundar ya, di mana? Di mana, Pak? Sebetulnya itu. Kalau ngomongnya jejak-jejak, mesti selama itu ngomong ya. Aku pakai ngarep apa? Cek. Cek 1. Sudah yang ini pakai yang lama itu. Ya, Mas. Pakai yang lama itu. Ini Mas Ayu udah gabung. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore Mas Fahrur. Nggih, pripun kabare Mas Aryo? Alhamdulillah. Di mana Jakarta Mas Fahrur? Mboten niki teng Slawi niki. Weh. Belum masak semua ya? Udah mandi belum? Udah mandi belum? Oh, habis cukur loh Mas. Ini udah sempat adus. Nah, tadi zoomnya sinyalnya lumayan. Nah, harus lumayan nih. Iya. Suara audio jelas Mas ya? Aku Mas. Jelas. Oke. Nah. Harus kok bisa.
Udah 6. Justru udah gabung ini. Udah, tapi belum tak approve. Apa udah, Mas? Jadi pakai ini. Anu HP Boyo mana? Wis, dan bagus Irfan. Siap. Siap senior. Senior, waduh. Kan gue peci sih ya kayak Soekarno. Kayak Soekarno juga peci. Pintu mana orang metu, Bro? Siap. Sing jaga pelan ya. Jadi suara anak aku. Iya.
Assalamualaikum. Saya masuk nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Iya, Assalamualaikum Pak Fui. Assalamualaikum Mbah Goyut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Ersal masih ke-mute, Mas, audionya. Gimana? Mas Ersal masih ke-mute audionya. Mas Ersal. Mute-nya dibuka. Yes. Cek sudah masuk. Masuk. Ya, ada. Mas Uwes nggih. Assalamualaikum Mas Uwes. Waalaikumsalam Mas Aryo. Siap. Awet nomah. Mau start Mas Ersal? Sudah, kayaknya bisa dicek satu persatu. Oke. Mas Jini mungkin ya yang belum ya. Mas Jini mewakili Mas Kadimunib. Oh gitu, Mas Yeni. Ya. Gak apa-apa, dimulai dulu nggak apa-apa. Baik, oke. Saya host nih, udah ini host. Ya, sos. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat datang yang terhormat senior saya Pak Fui dari DPRD Provinsi. Kemudian simbah saya ini ada Mbah Goyut, beliau juga dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian selamat sore Mas Uwes dari Disub Kabupaten Tegal. Ya, nanti kita juga nunggu Mas Zeni, perwakilan dari DPRD Kabupaten Tegal. Oke, pada sore hari ini yang lumayan cerah alhamdulillah di tengah pandemi corona, tapi langit masih bersinar cerah. Mudah-mudahan ya panasnya matahari bisa mematikan virus-virus corona di Kabupaten Tegal. Amin. Oke, pada sore hari ini kita akan membahas tentang sebuah budaya yang dirawat oleh masyarakat Indonesia, yaitu budaya mudik. Budaya mudik sudah tidak asing lagi dan sudah terawat sekian ratus tahun, bahkan mungkin beribu-ribu tahun di Indonesia ini. Nah, kendalanya adalah di tengah pandemi corona ini, Pak Jokowi sudah ada larangan untuk melakukan mudik. Nah, kira-kira dari Mas Uwes nih,
perkembangan corona di Kabupaten Tegal terakhir ini seperti apa, Mas Wes? Terima kasih Mas Aryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Uwi yang dihormati, rekan-rekan Pak Goyut yang kami hormati, rekan-rekan semuanya. Jadi kondisi COVID ya, perkembangan COVID di Kabupaten Tegal. Dari hari terakhir itu sudah ada yang 8 positif ya. 8 positif. Saya tidak hafal data detailnya ya. Ada sekitar berapa yang orang dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan juga ada. Karena identifikasi pasien ini banyak ya. Untuk data memang kebetulan saya ada, cuma harus baca di data. Tetapi memang kondisi pandemi seperti ini yang sudah disampaikan Mas Aryo, yang tema kita hari ini kan kaitan dengan budaya mudik ya. Budaya mudik. Ya, betul. Kalau kaitannya dengan perhubungan, mungkin kalau ditanya pemudik saya tahu ya Pak ya. Tapi kalau ditanya detail data itu mungkin saya tidak hafal. Ada datanya tapi tidak hafal. Menarik nih. Sebagai pembuka saja. Okay. Sudah berapa Pak? Untuk pembuka saja. Iya. Sudah ada berapa pemudik kira-kira yang udah masuk datanya di sub? Jadi per hari ini, per Selasa ya, per Selasa jam 12 siang tadi, data jumlah pemudik itu 50.129. 50.129 pemudik ya Pak ya? Ya, betul ya. Jadi itu sebenarnya data jumlah pemudik ini adalah data yang mengindikasikan bahwa memang budaya mudik di kita itu luar biasa. Saya lihat tren perkembangan dari Maret ya, pertengahan Maret sampai dengan hari ini, tanggal 21 April, tren yang paling besar itu di akhir Maret sebenarnya. Jadi tambahnya mudik ya, di akhir Maret kemarin. Kemudian ini trennya akhir Maret naik, tapi tidak begitu drastis ya. Tapi dimungkinkan. Bisa jadi nanti malam atau besok malam menjelang puasa, nah ini mungkin bisa naik lagi. Atau nanti sebelum Lebaran bisa naik lagi. Itu kondisi yang ada, Mas. Iya. Mengawali. Akses paling banyak itu lewat mana, Pak Wes? Jadi setelah awal-awal April ya, tanggal 2, 3 April, tadinya terminal banyak. Tapi menjelang tanggal 3, 4 April, itu di terminal tinggal paling 4, 5 yang dari Jakarta. Tetapi ternyata kepulangan pemudik ini kebanyakan memakai travel atau travel gelap atau kendaraan pribadi yang dijadikan travel. Ini yang luar biasa. Kami 2 minggu ini setiap malam screening di perbatasan antara Brebes dan Tegal, Selawi ya kabupaten. Itu di daerah Selapura. Itu sebagai tempat pintu masuk dari tol Brebes juga itu. Kita menghadang di situ. Screening penumpangnya itu luar biasa, Mas. Kalau malam itu bisa ratusan travel yang kita screening. Ternyata pemudik itu lewatnya situ, Pak. Lewat kendaraan travel atau kendaraan pribadi. Begitu. Oh, baik. Iya. Memang sulit sekali ya, Pak ya. Kadang-kadang kita pun berupaya, kadang-kadang ada yang menggunakan berbagai cara untuk bagaimana caranya bisa mudik nih. Oke, saya coba ke Pak Fui dan Mbah Goyut. Nih koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah ini bagaimana nih Pak Fui terkait mudik ini? Yang pertama, saya ingin menginformasikan bahwa APBD 1 dalam rangka penanganan COVID-19, insya Allah akan dicairkan 2 triliun. 2 triliun ya? Ya. Dari kemarin 1,4, sekarang menjadi 2 triliun. Nah, itu digunakan untuk
pembelian APD, kemudian untuk sembako dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan mudik, memang Pak Gubernur sudah memerintahkan, malah sudah muter-muter itu dengan sepeda. Ya, betul. Bahwa sebaiknya yang sudah ada di Semarang itu juga harus tidak boleh pulang. Lah, apalagi yang memang orang-orang asli Jawa Tengah ya diharapkan tetap ada di tempat perantauan masing-masing. Karena garda terdepan dalam rangka penanganan virus ini adalah sebetulnya masyarakat sendiri. Masyarakat sendiri. Jadi dalam istilah dalam Islamnya ibda binafsik ya. Dimulai dari dirinya sendiri. Karena kalau masyarakat tidak dimulai dengan diri sendiri, nanti yang kerepotan adalah juga tenaga medis dan rumah sakit. Terus sementara dari saya demikian, monggo mungkin Mas Goyut mau nambahin. Iya. Selamat sore Pak Goyut, simbah kulo. Speakernya masih ya, Pak Goyut. Saya nyimak dulu aja. Nggih. Mbak Saya Goyut lagi mendengarkan orang-orang yang lagi pada ngomong. Nggih, Mbak Goyut, ini ada pertanyaan menarik di sosial media nih, Mbak. Saya panggilnya Mbak nggak apa-apa ya? Ya udah, emang Mbak saya kok. Ini ada pertanyaan, Mbak, dari teman-teman di sosial media. Maaf teman-teman, numpang tanya serius nih. Teman kami, seorang TKW yang bekerja di Hong Kong, dalam pekan ini berencana mudik ke Jawa Tengah lewat Bandara Ahmad Yani Semarang. Dalam situasi darurat corona sekarang, apakah diizinkan dari luar negeri masuk ke Indonesia? Kemudian kalau memang diizinkan, prosedurnya apa saja yang harus dia jalani? Ya nggak usah pas sebelum rame aja kayak begini kan kita udah ada prosedurnya. Okay. Kayak orang bepergian dari luar negeri pertama kali kan pasti ada diberi dari bandara ya, dari imigrasi itu. Ya. Imigrasi itu pasti ada surat yang harus ditandatangani kan? Iya betul. Kalau dia itu pulang ke Indonesia, ini belum ada wabah corona nih. Itu aja harus ada menandatangani dokumen-dokumen yang salah satunya dia itu selama 14 hari. Selama 14 hari dia itu harus diam diri dan kalau enggak di situ ada nomor penting yang kalau dia terjadi demam, panas itu, terus ada indikasi yang lain dia secepatnya melaporkan. Ini belum ramai ya di Indonesia. Nah, apalagi kalau sekarang. Kalau sekarang ya pasti semua orang persoalannya apalah daerah luar masuk Indonesia diperbolehkan apa tidak, kan persoalannya itu. Ya, betul. Negara lain masuk ke negara Indonesia sama pemerintah Indonesia diizinkan enggak, karena banyak penerbangan kan dibatalkan. Penerbangan di-off-kan, persoalannya hanya itu. Nah, orang itu lolos enggak di imigrasi di luar negeri kan? Okay. Kalau dia lolos, dia masuk ke Indonesia. Nah, di Indonesia bagaimana upayanya? Karena ini lagi wabah. Kalau terjadi wabah seperti ini, pasti orang tersebut kan pasti harus harus karantina mestinya. Iya, betul sekali. Ya, karantina ini harus jelas. Dalam masa karantina ini tempatnya di mana dan bagaimana ini kan mesti harus jelas oleh pemerintah Indonesia. Iya. Nah, persoalannya adalah apakah di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah ini kan pernah kecolongan. Ketika kapal wisata diperbolehkan ke sini, karena kita masih menganggap nggak ada corona di Indonesia. Nah, tapi ternyata ketika mereka sampai ke Semarang diperbolehkan, nah itulah baru kita sadar bahwa kita sudah salah langkah. Iya, betul. Nah, sama seperti ini, mestinya kita agak hati-hati, bukan kita nggak boleh. Nah, persoalannya adalah ketika mereka datang ke sini, dia sebagai apa? Sehat. Kalau sehat belum tentu.
sehat, dia tidak membawa virus. Karena kan kalau corona ini kan dia paling bahaya adalah sebagai carrier ya. Carrier. Nah, yang paling bahaya itu. Iya. Saya pikir adalah prosedur-prosedur yang harus dilalui. Boleh sepanjang memenuhi syarat, saya pikir nggak ada larangan. Tapi persoalannya diperbolehkan nggak sama pemerintah Indonesia dalam kondisi seperti ini. Iya, betul. Itu aja. Di daerah sendiri Pak Wes, di Kabupaten Tegal itu ada nggak sih memang pemudik yang memang benar-benar menyebarkan corona di kampung halamannya, terutama di Tegal? Kayaknya memang ada kasus real ya Pak ya. Di Desa Berkat itu kalau nggak salah itu juga pemudik kan akhirnya. Ya. Ya kalau nggak ada kan nggak rame. Aduh. Iya. Kalau rame kan berarti udah ada. Ini kan persoalannya kita ini senang menyembunyikan sesuatu. Kita kan preventif mestinya. Kan begitu. Kita kan preventif aja. Daerah lain itu udah ada. Kalau daerah Jakarta sudah ada, di mana-mana ada. Coba dilihat. Saya kalau dilihat di daerah Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, katanya yang paling aman kan Kabupaten Brebes, katanya masih. Saya pikir enggak, itu justru saya memprediksi itu paling bahaya nanti di Brebes itu. Jadi yang katanya waktu, belum ya. ada. Bom waktu ya Pak Fu, iya. Iya. Kasus realnya gimana nih Pak Wes di Kabupaten Tegal yang ternyata pemudik membawa virus corona di Kabupaten Tegal? Beberapa kasus realnya di Pak Wes. Jadi sudah ada 8 kasus. Memang saya tidak tahu detail, maksudnya detail datanya. Mungkin yang sebagai contoh itu di Berkat ya. Berkat. Ya. Tetapi di Kabupaten Tegal itu masih belum transmisi lokal. Ada, tapi mungkin belum diketahui ya. Seperti Kota Tegal, kenapa dia menjalani PSBB itu karena ada transmisi lokal. Apa itu transmisi lokal? Transmisi lokal itu dia tidak kemana-mana, tapi dia positif COVID-19. Itu transmisi lokal. Transmisi lokal. Yang terjadi di Kota Tegal, salah satu kenapa dia PSBB, itu transmisi lokal. Ada seorang juru kunci makam yang tidak kemana-mana, dia positif COVID-19. Jadi sudah ada transmisi lokal, sehingga diterapkanlah PSBB. Salah satu syaratnya itu. Nah, di Kabupaten Tegal, selama ini masih yang positif itu karena dia ada historis perjalanan. Ada dari Jakarta, yang dari luar. Dan di Jawa Tengah itu sudah zona merah. Termasuk Kabupaten Tegal sudah zona merah. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Ini barangkali saya bisa menambah ini. Iya, saya dapat data untuk Kabupaten Tegal. Terkonfirmasi 9. Okay. 2 pasien di RSUD Susilo, 1 pasien di Rumah Sakit Mitra Siaga, 1 pasien di RSUD Kardina, 1 pasien di Rumah Sakit Paru Sidawang Tribun, 1 pasien di RSU Islam Harapan Anda, dan 1 pasien di RSUP Dr. Karyadi. 1 pasien meninggal. Kemudian PDP, ya, pasien dalam pengawasan ini ada 100, 26 dirawat, 71 pulang, 3 meninggal namun menunggu hasilnya. Kemudian ODP, orang dalam pemantauan, itu ada 774. 65 dalam pemantauan, 704 selesai pemantauan. Itu yang data dari khusus Kabupaten Tegal. Iya. Berbagai macam upaya untuk kita mencegah penyebaran corona. Teman-teman KNPI, kalau nggak salah kemarin juga sudah bergerak ya Mas Ersel ya? Kemarin di stasiun kalau nggak salah, kegiatannya apa aja kemarin Mas Ersel? Ya, Assalamualaikum, selamat sore semua. Waalaikumsalam. Jadi apa yang sudah KNPI lakukan? Yang pertama, kita berkonsultasi dengan gugus tugas, dalam hal ini diwakili oleh Rumah Sakit Susilo. Jadi ini yang juga ingin kami sampaikan kepada semua masyarakat
maupun organisasi, bahwa ketika kita akan mendonasikan, ketika akan membantu dalam penanganan ini, sebaiknya kita koordinasi apa yang dibutuhkan. Jadi bantuannya tepat sasaran. Dan 2 poin yang sudah kita lakukan adalah yang pertama, kita memang melihat perantau ini yang paling berbahaya dalam mempercepat penyebaran. Makanya langkah pertama kita waktu itu adalah memberikan bilik sterilisasi dan cuci tangan di Stasiun Selawi dan Terminal Duku Salam. Itu langkah pertama kita terhadap para pemudik. Kemudian yang kedua yang sudah kita lakukan itu membantu memproteksi tenaga kesehatan. Nah, kita konsultasi dengan Direktur Rumah Sakit Susilo, Pak Dr. Guntur. Beliau menyampaikan saat ini yang kurang itu diantaranya adalah face shield dan juga ada gown, ya, pakaian kerja untuk tenaga medis. Dan alhamdulillah sudah ada program 1.000 face shield untuk tenaga medis. Tahap pertama kemarin kita udah serahkan 200. Kita prioritas untuk rumah sakit yang menjadi rujukan COVID-19 ini. Baik. Dan kaitan dengan pemudik untuk kedepannya, khususnya untuk Pak Uwes sebagai Kepala Dinas, barangkali ini menjadi masukan. Kita sangat mendukung dan mendorong karantina mandiri berbasis wilayah. Jadi ketika tadi Mas Uwes sudah menginformasikan banyak data-data berapa pemudik yang datang, maka ini langsung didistribusikan kepada wilayah masing-masing, baik itu kecamatan maupun desa. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah berkoordinasi dengan kecamatan dan desa agar mereka dikarantina mandiri di wilayah masing-masing. Hal ini sangat penting menurut kami karena ketika tidak terkontrol di wilayah masing-masing, ini akan menambah angka ODP bahkan PDP yang nantinya rumah sakit nanti akan membludak, di mana rumah sakit sebetulnya sangat concern khususnya harusnya kepada PDP dan terkonfirmasi COVID. Jadi itu barangkali Mas Wes menjadi masukan. Ini ada wakil rakyat kita yang ganteng, Mas Jenny. Selamat sore Mas Jenny. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Siap. Di sini ada Pak Goyu, di sini ada juga Pak Fui, di sini ada Pak Wes, Mas Ersal dan rekan-rekan Kabupaten Tegal. Mas Jenny, saya mau tanya nih Mas. Selamat sore. Ini menarik nih Mas. Banyak juga ditanyakan di sosial media ini. Mas Jenny, anggaran pemerintah Kabupaten Tegal untuk penanganan COVID ini berapa ya Mas ya? Kayaknya kemarin nilainya fantastis deh. Iya, kebetulan G. Selamat sore, mohon maaf telat tadi. Jadi kita lagi ada di posko Gus-Gus Kabupaten. Siap. Kebetulan kita lagi bahas anggaran kaitan dengan posko dan BPBD. Kemarin memang kita menganggarkan sejumlah 109 yang tersebar di semua OPD. Oke. 109 miliar. 109 miliar ya? G. Itu ada beberapa kemarin OPD ada yang 320 apa itu Mas Yen? gimana? Kemarin ada 320. Kemarin Mas Wakil Gerindra itu menyampaikan di koran 320 itu apa itu? 320-an. Kita belum mengarah sana, tapi yang ada itu kemarin 109 itu terbagi itu untuk bantuan sosial. Untuk bantuan sosial itu sekitar 45 miliaran. Itu untuk yang bantuan yang untuk beras dan lain yang 200.000 nilainya itu untuk didistribusikan. Terus yang lain itu untuk dinkes dan dibagi-bagi lah, termasuk ini BPBD juga kita lagi masih bahas anggarannya. Dinkes bagian berapa, ini bagian berapa, kita masih lagi dibahas dan itu. Tapi yang sudah jelas itu karena harus segera dibagikan itu adalah yang dari dinkes yang untuk segera harus didistribusikan ke masyarakat. Jadi ini kita masih berdebat kaitan dengan posko. Kita lihat poskonya juga di rumah dinas sekda. Ini kita tadi ternyata belum clear juga kaitan anggarannya. Jadi semuanya belum deal semua ini. Dari OPD itu masih mengajukan anggaran. Kemarin yang dari dinkes baru sepakati anggaran ya. Jadi
nominal berapa yang kaitan dengan gawat darurat ini nilai berapa, nanti tinggal dibagi kebutuhan per OPD. Dinkes kayaknya lebih banyak dan Dinsos lah. Kita lebih arah ke sana. Dan ini kita lagi masih tadi di belakang masih dengan OPD. Iya. Oke. Mas Jenny, ada pertanyaan Mas dari teman-teman di sosial media Mas. Ada kan, memang ada bansos ya Mas ya? Ada. Tapi ada kasus gini Mas, ada orang yang Kabupaten Tegal yang berada di Jakarta merantau dan itu nggak bisa mudik. Nah itu bantuan sosialnya itu dari pemerintah DKI Jakarta atau dari daerah? Lah, itu yang mesti jawab Mas Wes itu. Mas Wes itu kemarin yang posting di medsos itu. Nah ini pertanyaan rame nih soalnya nih. Itu Pak Wes itu. Tadi saya nanya ke Pak Wes, itu bener Mas. Lah, cuma ya begitu teman-teman rakyat saya, misalnya masyarakat saya masuk, ternyata sudah nggak bisa masuk. Oh gitu ya. Apa anggarannya Bupen, apa minim atau gimana nggak tahu. Nanti kita tanya Mas Wes aja pertanyaan itu. Gimana Mas Wes? Jadi seperti ini, kaitannya dengan pemudik ya. Kaitannya dengan pemudik itu perlakuannya banyak sekali. Yang menjadi ilustrasi awal bahwa pemerintah menganjurkan agar tidak mudik, terutama yang zona epicentrum atau merah, yaitu Jabodetabek. Kebijakan pemerintah itu akhirnya dari provinsi, mungkin Pak Mas Budi paham ya, ada bansos ke kami, ada surat ke kami, ke kabupaten kota agar mendata warganya, masyarakatnya yang tidak mudik. Jadi kami sudah bersosial media agar teman-teman perantauan yang ada di Jabodetabek yang tidak mudik agar mengisi link yang sudah kita siapkan, tetapi khusus di Kabupaten Tegal. Sampai hari ini ada 8.230-an yang sudah daftar di link kita. Dan yang sudah kita laporkan per tanggal 17 April ke Biro Kesra Provinsi itu sebanyak 6.234. Tetapi kita tidak tutup link itu. Kita tutup link itu sesuai dengan videonya Pak Ganjar itu 23 April. Jadi sesuai dengan surat itu memang 17 kita laporkan gelombang pertama, tetapi link itu masih dibuka. Yang menjadi pertanyaan adalah banyak sekali teman-teman yang di luar Tegal, saya masuknya gimana nih? Yang Brebes, yang dan sebagainya. Karena link kita khusus di Tegal. Dan link kita itu sudah lengkap. By name, by address, alamatnya di Jakarta di mana, alamatnya di Selawi seperti apa, dan nomor NIK. Untuk bantuan, mekanisme bantuan dari provinsi, mungkin dari DPRD provinsi bisa memberikan keterangan, Pak. Monggo. Ya, kalau menurut saya ini topiknya mau apa dulu sih sebetulnya? Mau tentang mudik, mau tentang COVID-19-nya. Soalnya gini, kalau kita bicara mudik itu, dengan kondisi seperti sekarang ini, kita ini akan memperparah kondisi. Yang jelas itu pertama, ya. Yang kedua, kalau bicara biaya nggak akan ada cukupnya. Karena yang penting ini, saya melihat ini sudah bicara tentang darurat. Kalau bicara tentang darurat, mestinya itu ada ketegasan dari pemerintah, baik itu pusat, provinsi maupun daerah. Karena rakyat itu harus diatur dalam pemerintahan itu, yang namanya pemerintah itu memerintah. Rakyat itu harus nuruti dulu kalau dalam kondisi darurat. Walaupun ini negara demokrasi, iya. Kalau kondisi tidak darurat, rakyat boleh saja. Tapi kalau kondisi darurat, pemerintah itu harus tegas. Corona ini harus diberhentikan atau enggak? Atau kita hanya membuang uang sepanjang tidak ada ketegasan. Sekarang kalau kita mau main dengan pola apapun, anggaran berapapun, coronanya nggak berhenti,
ya seluruh anggaran yang ada di APBN, APBD, provinsi maupun daerah pasti habis. Karena penyakitnya nggak berhenti-berhenti. Nah, mestinya harus tegas dulu pemerintah pusat mau memberhentikan nggak nih? Kalau mau memberhentikan COVID-19, ya pola penyakitnya ini harus diberhentikan. Nah, kalau sekarang masih daerah memiliki menjalankan kebijakan sendiri-sendiri, nggak selesai. Pemerintah sekarang darurat sampai dengan tanggal 29 Mei. Sekarang 29 Mei. Nah, sekarang pergerakan orang-orang, kalau kita bicara ini, kita sudah tidak bisa lagi tentang daerah mana aja enggak, sudah ada semuanya. Daerah di Indonesia itu sekarang sudah ada. Artinya sepanjang tidak bersama-sama mengatasi, saya pikir tidak akan pernah selesai. Jakarta sekarang ya udah selesai. Pemerintah pusat kalau memang mau memberhentikan orang Jakarta, tidak nular ke daerah, ya sudah nggak usah ada mudik, udah persoalannya itu. Stop mudik dulu. Ya. Orang di Tegal juga stop keluar Tegal dulu, kan begitu. Betul. Yang jadi pertanyaan nih Pak Guyut, kira-kira larangan itu sudah ada sanksinya atau belum, Pak? Nah, makanya ini kan persoalannya begini. Ketika kita bikin larangan, kan kita siapkan dananya memang awal besar. Tapi kalau tidak dijalankan, ya semakin besar. Aturan pertama kali yang ada ini kan jadi aturannya semakin tidak jelas lagi ketika dengan PSBB. Nah, sekarang PSBB, terus sekarang mau dievaluasi lagi efektif apa enggak, nanti bikin aturan lagi. Saya pikir aturan pertama kali yang ada itu, yang dulu sebelum ini virusnya ada itu kan ada tentang karantina wilayah, ya kan? Nah, dalam karantina wilayah itu di undang-undang itu kan jelas bahwa ketika karantina wilayah itu bahasa Inggrisnya kan lockdown. Oh, tapi cuma ketika beda kata. Iya, ini kan cuma bahasa. Tapi kalau kita baca karantina wilayah, maka di situ pemerintah pusat bertanggung jawab. Pemerintah itu bertanggung jawab semua. Jadi orang itu sudahlah stay di rumah semua, nggak ada orang gelayaran bahasa Tegal kan gitu. Iya. Tapi dijamin gitu loh. Dijamin seluruh warga itu dijamin hidupnya. Tapi selama berapa hari gitu ya. Umpamanya kalau kita melihat COVID-nya itu kan bertahan 14 hari inkubasi. Selama 14 hari itu kalau orang tidak bersentuhan dengan orang lain, artinya apa? Penularannya sudah nggak ada lagi. Selesai 14 hari, harganya mahal banget itu. Iya. Tapi habis itu ya selesai. Tapi kalau dengan sekarang PSBB Tegal Kota, oke, mau tanggal 23 ini sampai dengan tanggal 23 April ini. Sampai dengan tanggal 23 Mei. Contoh aja lah. Orang Tegal taat semua nih. Nah, di Kabupaten Tegal tidak terjadi umpamanya tidak PSBB. Di sana mengatasi persoalannya umpamanya gitu. Isolasi ataupun yang lain-lain. Terus ketika mereka penyakit itu tidak berhenti, tidak mati, terus yang Tegal ini umpamanya sudah berhenti tanggal 23 Mei. Ya, 23 Mei selesai. Kita sudah senang-senang nih. Terus ternyata ada orang Pemalang datang lagi ke sini, nurain lagi di sini. Nanti sudah selesai orang Pemalang lagi nularin lagi ke Brebes kemana-mana. Nggak selesai-selesai. Jadi kalau bicara anggaran disiapin, ya berapapun nggak akan pernah cukup kalau tidak kebijakannya pemerintah itu tegas. Maunya apa ini? Mau memberhentikan atau hanya menyelamatkan orang-orang, ya kan, menyelamatkan orang-orang yang terdampak saja. Jadi kita siapin dana untuk apa? Dananya itu untuk orang yang kena kita biayai orangnya ini. Tapi penyakitnya sendiri itu mau diapain nih? Ya. Kan harus jelas ini yang paling utama kan penyakitnya diberhentikannya lewat bagaimana?
Iya, betul. Jadi menurut Pak Guyut, karantina wilayah itu solusi yang paling itu ya, Pak ya? Paling efektif Karena ya? kan karantina wilayah nggak bisa lagi dengan adanya undang-undang yang kemarin dikeluarkan kan PSBB, ada peraturan menteri Kemenkes dan lain-lain. Tapi ini kan Pak Jokowi nanti akan mengevaluasi kayak apa PSBB. PSBB sekarang umpamanya kita lihat yang akan terjadi lebih dulu ini kan PSBB di Jakarta. Betul. Nah sekarang orang di Jakarta enggak, setelah PSBB selesai dia enggak pulang ke daerah nularin enggak. Ya, kalau umpamanya PSBB sekarang, PSBB di Jakarta. Sekarang mudik boleh. Ya, kalau mudik nularin di Kabupaten Tegal bagaimana? Iya, betul. Contoh, nyepi saja bisa itu nyepi di Bali. Bok serentak se-Indonesia bareng. Betul. Di rumah semuanya. Insya Allah akan selamat. Iya. Kita tinggal milih nyawa apa ekonomi. Udah itu saja. Menurut saya. Nah ini menarik nih. Saya katakan. Mas Jenny harus ngerespon nih, Mas Jenny nih. Mas Jenny harus ngerespon nih terkait PSBB nih. Enggak, kemarin kan aku di media sudah keluar, PSBB itu enggak efektif. Karena gitu. PSBB itu, PSBB itu serba nanggung. Enggak lockdown, enggak biasa saja sih. PSBB itu hanya lockdown enggak, yang serba nanggung lah. Memang sepanjang tidak bareng, itu tidak efektif memang. Jadi harus bareng serentak. Iya. Se-Indonesia bareng kayak nyepi itu loh, kayak di Bali tuh. Malah kudunya saya dunia, Pak Kajipue. Penerbangan pun nggak ada. Kalau penerbangan dari Cina itu tetap pakai pesawat masuk Indonesia, percuma juga. Apalagi orang Lebak Siu, Pak Haji. Total semua. Siaran mau Lebak Siu itu adalah martabak se-Indonesia. Begitu satu di PSBB, pulang kampung, berangkat lagi. Itu Ya, se-Indonesia. sebetulnya kalau kita mau lockdown itu kan, ya kita istilah gampangnya lockdown aja lah. Soalnya karantina wilayah sudah nggak perbolehkan lagi ya, Jale. Sekarang kalau kita serentak yang namanya lockdown. Kalau sudah lockdown artinya bandara pun ditutup semua, aktivitas nggak ada. Kecuali pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah yang bisa keluar ya. Orang warga itu harus diatur di rumah, tapi di rumah itu tidak disuruh. Tidak disuruh saja, tetapi ketika di rumah, diam di rumah, 15 hari itu ada yang nganter makanan di depan rumahnya, dianterin. Betul. Jadi nggak ada problem. Kalau umpamanya disuruh di rumah tapi nggak ada yang nganterin makan, orang-orang yang biasa kerja cukup-cukupan, yang nggak makan ada hari ini keluar untuk makan hari ini. Kalau 14 hari suruh di rumah, terus nggak ada kiriman dari pemerintah bantuan untuk hidup di rumah, ya tetap dia pasti keluar. Karena udah menyangkut hidup mati ya di dalam rumah ya tetap mati, ya keluar katanya sama-sama juga risiko mati kan. Maka kalau kita mau tegas saja lah, kalau saya sih gampang aja. Ini mau dihentikan nggak? Kalau mau dihentikan jangan pakai istilah aja. Sekarang kalau penyakitnya kata dokter ini kan sama nih, kata yang garda terdepan nih. Garda terdepan kita mengatakan orang harus di rumah, udah paling bisa menghentikan ini adalah orang stay di rumah. Semuanya saja. Nah, kecuali yang memang ditugaskan, artinya ketika dia keluar ya tidak menularkan. Nah, sekarang ini kan potensi menularkannya banyak. Siapa saja, entah Haryo, entah saya. Sekarang saya ke Semarang. Di sana terus saya bersentuhan dengan orang yang carrier umpamanya. Penyakitnya pindah ke saya, saya ternyata badannya sehat, tapi saya carrier gitu loh. Nah, saya pulang ke rumah, ternyata di rumah orang tua yang sudah sepuh nggak kuat, kena lagi. Ya semua seperti ini terus. Dan ini saya katakan, berapapun biayanya, nggak akan cukup kalau dengan cara PSBB ataupun apapun, kalau tidak seperti tadi dikatakan oleh Pak Haji Pui. Semuanya seluruh Indonesia. Kalau sudah hanya sekedar Tegal, kota, kabupaten sendiri-sendiri, nggak akan selesai. Itu APBD-nya nanti nggak akan terkuras semua. APBD provinsi juga akan terkuras, ya. Itu nggak akan cukup lah. Kalau Kabupaten Tegal, Mas Jenny nih, untuk menerapkan benar-benar di rumah semua, kira-kira sudah bisa terkondisi belum, Mas? Segala sesuatunya. Mas,
Jadi ini kan ada namanya jaminan ini ya, JPS itulah, pengaman sosial. Pengaman sosial. Ini kan ini aja sudah beda-beda. Dari provinsi ngasih 200, pusat itu ada yang 200, ada yang 600, terus DD yang kemarin terakhir itu ada surat itu harus 600 mengasihkan. Ini sudah beda. Jadi lah, terus niat orangnya juga sudah beda. Yang tadinya angka ini untuk biar orang tinggal di rumah, ini sudah ganti. Ini untuk ganti mereka karena nganggur. Jadi tetap dia keluar karena 200-600 apalah. Dia nggak bisa jamin orang yang di rumah itu bisa makan. Kalau kemarin kan kalau lockdown misalkan saya usulkan semestinya kalau mau lockdown lah kasih aja satu keluarganya itu lah pakainya lah anggaran itu apa sesuai dengan penghasilan minimal regional. Ya misal 1.600.000 UMR. Itu mungkin mereka nggak usah nyari kerja lagi, dia dapat dari rumah karena untuk sanggup dia di rumah bisa segitu. Tapi dengan angka 200 itu hanya untuk mengganti mereka yang tadinya ada pendapat jadi tidak. Rebutannya ini bukan untuk tinggal di rumahnya, ini hanya untuk mengganti mereka yang sekarang penghasilannya sekarang turun karena banyak yang di PSBB. Jakarta PSBB, orang yang dagang martabak di Jakarta lepas itu ada pulang semua. Dia sekarang nganggur. Orang balap pulang yang dari tukang kayu di Jakarta pulang semua. Dia sekarang nganggur. Makanya kalau ini PSBB dilakukan, saya tidak melaksanakan PSBB. Kalau mau PSBB se-Indonesia aja sekalian. Kita nunggu instruksi presiden, biar ini menjadi tanggung jawab negara. Jangan ikut-ikutan lah. Kita ikut PSBB, tapi kita tidak siap. Masyarakat di Tegal itu tadi, ini masih, kalau kita lihat di alun-alun, misalnya lagi di depan alun-alun, masih banyak lalu lintas orang nggak pengaruh. Padahal ini kita di depan posko utama. Iya. Nggak pengaruh. Ini posko utama, tapi banyak masih orang jalan-jalan. Jadi kalau misalkan ini 200 dan 600 yang digelontorkan, ini untuk mengganti penghasilan masyarakat yang tadinya dia dapat penghasilan dari tidak. Bukan untuk sanggup dia tinggal di rumah. Mungkin itu, Mas Aryo. Iya, baik. Oke. Mas Ersel, kayaknya sudah 40 menit lebih ini. Kita closing statement di Pak Fui ya. Oke. Bapak Fui yang terhormat, boleh konklusinya. Nanti saya juga minta Mas Uwes terkait mudik, himbauannya bagaimana dan konklusinya gimana. Pak Fui dulu. Monggo. Ya, jadi kita masyarakat, tokoh masyarakat, juga para ulama, semuanya harus sepakat bahwa kita harus betul-betul prihatin dalam rangka mencegah COVID-19. Jadi dibutuhkan kebersamaan antara masyarakat, tokoh agama, ulama, dan sebagainya. Sepanjang itu tidak dilaksanakan dengan baik, ya sudah, kita tinggal menunggu saja apa kata Tuhan. Jadi menurut saya, mari kita bersama-sama, ulama, masyarakat, dan sebagainya, serentak kita harus beribdah binafsik, dimulai dari dirinya sendiri. Demikian. Siap. Selteng, non. Kanca-kanca nyong udah saya mumet ki gara-gara corona. Martabak nyong laris kabeh, payu kabeh, nganti gerobake payu. Pak Wes, terkait mudik Pak Wes. Bagaimana Pak Wes? Jadi memang pemudik itu tidak bisa dihalang-halangi ya. Semakin dihalang-halangi, dia akan semakin pulang. Bijak itu memang harus dilakukan oleh pemerintah. Tapi kebijakan ini tidak bisa memuaskan semua pihak. Tetapi minimal meminimalisir resiko. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah sudah banyak ya. Baik anjuran ketika sudah mudik, dia harus lapor RT RW, dia harus mandiri, isolasi diri selama 14 hari, baik dengan lingkungan maupun di dalam keluarga. Juga ketika ada kasus selama 14 hari itu harus komunikasi dengan puskesmas terdekat. Juga ketika kasusnya berat, puskesmas sedia ke rumah, ini juga sebagai upaya-upaya. Jadi sebenarnya pemerintah dengan kebijakan yang seperti ini sudah bergerak dari kabupaten, dari provinsi, dari pemerintah pusat, sampai dengan kecamatan dan desa. Tetapi kembali lagi bahwa
disiplin itu adalah harus bareng-bareng, harus gotong royong. Pemerintah selalu intervensinya kuat kalau masyarakatnya ele-elean atau balong gitu ya bahasa sininya, ya tidak jadi. Masyarakat dengan pemerintah harus saling bekerja sama. Ini yang mungkin harus kita lakukan bareng-bareng. Bagaimana dengan tidak bosan-bosannya, dengan tekun kita dengan sabar mensosialisasikan masyarakat, baik yang pemudik ataupun tidak. Karena kemarin di alun-alun Selawi saja, saya piket di sana full yang pakai sepeda, tidak pakai masker, tidak menjalankan atau mentaati kebijakan atau sosialisasi dari pemerintah untuk pencegahan ini. Pencegahan ini untuk memutus rantai penyebaran COVID harus dilakukan semuanya. Mungkin itu. Baik, oke. Terima kasih semuanya, Pak Wes, terima kasih Mas Jenny, terima kasih Mbah Goyo, terima kasih Pak Fuwi, terima kasih dan semua rekan-rekan. Di sini juga ada rekan media SLKT, selamat sore. Terima kasih udah bisa ngobrol santai bareng-bareng wakil rakyat kita, Dishub terutama, apalagi ini mendekati puasa. Momentum yang sangat dipertanyakan dan ketar-ketir lah bahasanya wong Tegal. Mudah-mudahan semua upaya kita bisa meredakan dampak corona ini, dan mudah-mudahan puasa lah mulai nanti corona udah mulai minggat kan. Bumi bertiwi. Amin. Rio, Mas Rio. Amin. Mas Rio, mungkin barangkali ada ya audiens yang mau tanya. Oh iya, betul. Ada Mas Fajar niki tadi mau tanya katanya. Oke, boleh. Monggo Mas Fajar. Mas Rio dan seluruh teman-teman Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah beberapa dibahas sama rekan-rekan dari DPR khususnya terkait dengan anggaran yang diturunkan dari daerah, dari provinsi maupun kabupaten terhadap penanganan COVID-19. Yang menarik, dari provinsi turun 2 triliun, dari kabupaten turun 109 miliar. Ini masih dibahas kalau kabupaten ya. Nah, apakah anggaran itu hanya terfokus kepada bansos ataupun APD-APD yang memang dibutuhkan oleh tenaga medis saja? Sedangkan kalau kita lihat intensitas pemudik hingga akhir-akhir ini semakin melonjak. Bahkan ya karena tadi kebutuhan hidup di Jakarta tidak bisa memastikan mereka untuk bertahan di sana. Nah, ada upaya-upaya yang perlu dilakukan selain memang terfokus kepada pemberian atau pembagian bansos maupun alat kesehatan itu. Misalkan kita bisa fokus kepada ketahanan pangan, Pak. Karena kita kan butuh makan, baik itu dari beras, sapi, dan lain sebagainya. Sedangkan lahan-lahannya belum dipersiapkan untuk menanam itu. Nah, apakah memang anggaran dari 2 triliun dari provinsi dan 109 miliar ini yang akan digelontorkan ini masuk ke wilayah situ atau ke sektor ketahanan pangan kita? Karena memang kita butuh subsidi bahan baku pokok ini sangat besar, Pak. Kalau memang pemudik ini diperkirakan sampai Lebaran nanti akan banyak masuk. Itu pertanyaan saya kepada Bapak-Bapak dari yang Dewan. Kemudian untuk Dishub ini, Pak, beberapa titik mungkin kita sering kelolosan, Pak. Contohnya di wilayah exit tol Kalimati itu, Pak. Ternyata memang tidak ada protek dini untuk pembatasan intensitas pemudik dari luar kota yang masuk ke wilayah kabupaten, Pak. Nah, ini tidak memungkiri bahwasanya penularan COVID yang dibawa dari kota, khususnya dari red zone ini bisa lebih cepat masuk daripada kita yang sedang melaksanakan proteksi dini ini terkait dengan pencegahan atau pencegahan COVID-19. Walaupun pemerintah pusat, bahkan yang terakhir saya dengar katanya kereta pun juga sudah dihentikan perjalanannya dari Jakarta ke daerah-daerah. Mungkin dibatasi lah bahasanya seperti itu. Ini memang sudah langkah konkret, tapi di beberapa titik kita masih kecolongan, Pak. Mohon untuk bagaimana respon daripada Dishub untuk
wilayah-wilayah yang sekiranya tidak difokuskan untuk diproteksi seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Daryo. Iya, Mas Fajar. Oke. Pertama tadi terkait ketahanan pangan ya Mas Fajar ya. Iya, yang kedua tentang apa namanya? Proteksi dini di akses jalur pemudik. Monggo tentang ketahanan pangan yang mau respon sinten iki? Dari fraksi kami kemarin rapat di pengurus Partai Golkar Jawa Tengah, fraksi suruh menyampaikan kepada Pak Gubernur bahwa anggaran yang 2T itu dibagi ke seluruh kabupaten di Jawa Tengah. Karena yang tahu permasalahannya adalah bupati dan wali kota. Nah, mudah-mudahan kalau usulan ini, insya Allah mungkin dari fraksi lain bisa sama juga bisa juga. Nah, kalau ini disetujui, insya Allah hasilnya akan efektif. Jadi 2T itu dibagi rata kepada semua kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Tadi yang ditanyakan oleh Mas Fajar untuk ketahanan pangan dan lain sebagainya. Iya. Terima kasih Pak Pui. Mungkin Mas Goyut, barangkali nambahi. Mbak Goyut. Ya, kalau bicara tentang COVID ini kan pandemiknya sudah Indonesia. Kita tidak bisa bicara tentang kabupaten, provinsi, karena ini sulit sekali. Kita sudah bicara pandemiknya seluruh Indonesia ini. Anggaran apapun yang kita, ini kan hanya sekedar kepedulian aja dari provinsi. Ketika kita melihat bahwa kabupaten-kabupaten ini yang ada di benak Pak Gubernur, awalnya kan di benak Pak Gubernur. Karena apa? Kesulitan yang pertama dialami di Jakarta ini, kan begitu. Di Jakarta ini kan yang paling parah adalah tenaga medis. Ketika tenaga medis sangat kekurangan karena merebaknya penyakit ini, pasiennya terlalu banyak. Nah, maka Pak Gubernur itu mempersiapkan kalau jangan sampai di Jawa Tengah seperti itu. Kenapa? Karena Jawa Tengah itu kan lebih parah lagi daripada Jakarta. Jakarta luas wilayahnya lebih sedikit. Luas wilayahnya. Jadi Jawa Tengah ini akan sangat akan luar biasa kalau tidak diantisipasi. Makanya pemerintah provinsi ini belum-belumnya itu Pak Gubernur sudah ngomong sampai bahwa Pak Gubernur minta 1,4T, Dewan sudah menjawab, kami tidak akan pernah menghalangi, kita pasti akan menyetujui, mungkin tidak hanya segitu. Karena kita tahu nih luas wilayahnya kita, 35 kabupaten kota ini. Iya. Kita bicara tentang di Semarang saja ini, coba bayangkan ini masyarakat kita harus paham. Rumah sakit Karyadi ini, sekarang ini, yang luas wilayahnya hanya sekitar rumah sakit, dokternya sudah 46 itu kena loh. Belum perawatnya, ke lain-lain. Ini skala kecil ini. Nah, kalau kita bicara tentang nanti di Kabupaten Tegal kalau tidak diantisipasi, ini kan kita berusaha agar orang jangan sampai kena gitu loh, jangan sampai masuk rumah sakit memperbesar lagi. Nah, makanya nomor 1, kita kalau antisipasinya ke sana, anggaran itu prioritas pertama adalah APD, karena ketika kita kunjungan ke daerah-daerah, yang nomor 10, yang kekurangan itu garda terdepan kita yang untuk perang itu justru APD-nya yang nggak ada. Nah, kalau APD-nya nggak ada kan sama aja bohong kita perang. Yang perang mereka, tapi mereka nggak dilengkapi. Makanya nomor 1 adalah APD. Nah, dari Dewan tuh kami sepakat bahwa APD ini yang utama. Yang kedua baru setelah APD kita akan mendistribusikan ini tentunya adalah kepada yang warga masyarakat. Tapi jelas ini tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah cukup, 2T nggak cukup. 35 kabupaten loh. Dan kita juga nggak mungkin
kalau APD mungkin kita bisa adil ya, adil karena rumah sakitnya berapa, kabupaten berapa. Tapi kalau bicara tentang keluarga nggak akan sama. Distribusi 2 triliun itu tidak akan pernah sama kepada kabupaten-kabupaten kota sama, karena warganya juga beda-beda. Kota Tegal itu warganya cuma 200.000 loh. Nah, Kabupaten Tegal 1,4 penduduknya, lah Kabupaten Brebes 1,9. ini nggak cukup. Makanya kalau kita sebetulnya menginginkan bahwa ini sudah menjadi problem pemerintah pusat, kebijakannya harus menyeluruh sama gitu. Kalau ini kan PSBB masih parsial nih. Masih parsial. Jadi saya berpikir ini saya sendiri agak kebingungan, Mas Aryo. Saya mengisolasi diri 14 hari lebih, 15 hari sampai 30 hari ini. Sekarang udah hampir lebih 1 bulan lebih. Tapi ini nggak murni isolasi karena orang pada masih banyak yang datang ke kita ini nggak bisa seperti ini terus. Ya kita berharap aja lah. Saya hanya menghimbau pada masyarakat bahwa Jakarta ini contoh terbaik bagi kita, bahwa mereka itu kesulitan betul menghadapi virus ini, dan jangan sampai kayak negara lain sampai sudah nggak bisa apa-apa lagi, nggak bisa berpikir apa-apa lagi. Karena apa? Warganya abai. Warganya abai. Karena virus ini hanya bisa dihentikan orang berhenti, virusnya diberhentikan bukan dibunuh, karena virus ini belum ada obatnya. Ya virus ini ya harus bisa membunuh dirinya sendiri, karena memang dia tidak bisa menularkan ke mana-mana lagi, jadi dia harus mati sendiri. Nah itu aja lah. Saya pikir itu harus penting. Karena apa? Satu, ya jangan sampai kita menyesal. Ya, satu, ya, menyesal itu kan kemudian. Kalau misalnya di depan kan down payment. Itu aja Mas Aryo. Salam buat semuanya aja. Terima kasih Pak Yud. Pak Wes, tadi pertanyaan yang kedua tentang pengamanan dini di akses jalur mudik, akses masuk jalur mudik, Pak Wes, gimana? Jadi ada beberapa titik yang kita deteksi lebih awal. Satu, di keluar pintu ya, tol Kalimati. Kemudian di keluar pintu tol yang dari Brebes. Jadi Brebes itu kita pasang titik di Selapura sebenarnya, Selapura. Itu perbatasan antara Brebes dengan kita. Kemudian di tol juga rencana mau kita pasang. Tetapi memang dari sisi efektivitas, efektif. Artinya begini, screening di wilayah kita sudah kita lakukan hampir 3 minggu. Setiap malam kami screening. Tetapi memang dengan termometer gun itu, rata-rata mereka 36,5 derajat, ada yang 37, ketika 37 lebih kita catat, kita laporkan ke alamat yang dia punya sebenarnya. Dan kita edukasi agar karantina mandiri dilakukan. Tetapi banyak pemudik yang sekarang itu tanpa gejala. Jadi namanya OTG. Orang tanpa gejala. Ya, itu yang malah berbahaya. Artinya dari sisi tubuh sehat, dia tidak batuk, tetapi dia virus ini itu yang bahaya yang belum kita bisa deteksi. Itu harus rapid test, mungkin dilanjutkan swab ya, tetapi itu kan harus ada prasyarat khusus. Mungkin rapid test sekarang masih jarang, itu digunakan untuk tenaga medis, belum rapid test secara menyeluruh. Nah, ini yang buat kesulitan kita. Jadi bukan masalah kita harus screening di pintu-pintu keluar tol itu, enggak. Tapi sekarang kuncinya adalah di wilayah terendah, yaitu RT RW ataupun desa. Ini yang harus kita lakukan. Berarti mereka harus screening itu mendata warganya yang baru datang isolasi 4 hari. Karena selama 4 hari itu rata-rata ya, karena virus itu bisa 6 hari, bisa lebih dari 14 hari, tapi rata-rata 14 hari. Ketika dia sudah 14 hari karantina, itu berarti virus di dalamnya sudah tidak ada. Artinya dia sudah imun. Ini yang kita harapkan sebenarnya. Jadi dia harus disiplin diri, masyarakat harus disiplin diri. Walaupun dari sentrum apapun mungkin
dia stay, biasanya tidak jangan keluar, kita semaksimal mungkin kita. Karena apa? Mudik tetap ada. Informasinya bahwa rata-rata setiap tahun di Jawa Tengah itu kurang lebih 1,4 juta pemudik. Data hari ini itu hampir 640.000 kurang lebih di Jawa Tengah. Berarti masih ada potensi mudik luar biasa lagi ke depan. Kalau seandainya memang pemerintah juga masih kurang tegas ya. Saya dengar hari ini Jakarta sudah tidak boleh mudik. Tetapi larangan ini akan memicu malah mereka mudik lebih cepat lagi. Kita sudah antisipasi malam ini atau besok malam, kita sudah siapkan tim di lapangan, ya screening mau tidak mau. Tetapi memang screening ini itu hanya awal saja. Tetapi tidak mungkin kan, ketika kita screening sudah sampai di Selawi, di Tegal, terus suruh pulang lagi, tidak mungkin. Kita hanya screening dan mengedukasi. Nah, yang paling kita harapkan di tingkat RT, RW, ataupun desa, screeningnya harus lebih ketat. Mereka yang baru datang harus mandiri isolasi 14 hari. Itu yang mungkin paling efektif. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wes. Teman-teman, ada kabar baru dari Bung Cuong ini. Bos Kecap yang kemarin positif barusan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga tidak ada korban-korban tambahan lagi dan semoga yang positif di Kabupaten Tegal bisa segera sembuh semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Kita masih ada waktu 4 menit ini. Itu tadi yang Mas Jenny 109 miliar itu apakah memang tidak ada anggaran khusus untuk ketahanan pangan? Karena ya. Ini banyak pemudik juga yang sudah masuk kan, pasti kita butuh asupan tenaga untuk menguatkan imun juga kalau memang kebutuhan pokok kita juga tidak terpenuhi. Sebab beberapa kali saya coba, ada beberapa market-market kecil atau swalayan modern di wilayah Kabupaten Tegal, Mas, yang sudah menaikkan harga bahan baku pokoknya, Mas, di luar kendali. Nah, ini bisa segera untuk difokuskan juga, selain memang kita harus mengutamakan dan yang paling pertama adalah kesehatan. Itu, Mas. Iya, ini baru masukan bagus juga. Kemarin kayak yang saya lihat itu emang anggaran COVID ini hanya ada beberapa OPD saja, Disub, BPBD, Dinkes, terus kita ini baru masukan kaitan ketahanan pangan, masukan yang bagus, dan nanti kita coba ini mumpung lagi, kita juga lagi ngumpul Satgas Corona Kabupaten. Jadi kayaknya belum mengarah ke sana kaitan dengan standar harga, karena standar harga biasanya dari pusat ya kaitan dengan harga-harga itu, kenaikan harga, ini kita belum sampai ke sana. Jadi kaitan dengan penanganan corona ini tadi yang baru kita anggarkan itu anggaran Dinkes, yang paling banyak Dinkes sama anggaran CPS itu, jaminan pengaman sosial itu, yang ini 200 dikali sekitar 46.000 warga atau ya selama 3 bulan, itu aja baru selama 3 bulan anggarannya segitu. Jadi kembali kaitan dengan ini memang terpengaruh kaitan dengan orang-orang perantau yang pulang itu, kaitan dengan pengamanan ini di Kabupaten Tegal. Saya pernah dengan Pak Wes 4 kali, tanggal 1 April Pak Wes ya, itu kita masih 0% yang positif. Tapi pada saat itu jumlah pemudik pada saat itu Pak Wes melaporkan ke Komisi 3 itu berjumlah 18.000. Itu tanggal 1 April itu 18.000 itu pemudik itu datang mudik pulang Tegal. Lah kita tinggal dengan Pak Wes tinggal berhitung, Pak Wes kira-kira dari 18.000 ini yang mudik, nanti di tanggal 14 itu kira-kira ada yang positif nggak? Nah, itulah. Jadi pengaruh benar-benar kita dengan Pak Wes sudah perhatikan dengan 18.000 orang yang mudik, kita sudah memastikan ini kita akan dimasuki corona masuk Kabupaten Tegal, karena dengan 18.000 nggak mungkin. Kita berpikir 18.000 ini pasti dari Jakarta ada yang bawa. Nah, kembali ini kalau seperti ini kita tadi tidaklah satu kesatuan tadi se-Indonesia, ini corona nggak bakal berhenti. Ini perekonomian kita akan rusak tadi, Mas Goy benar. Berapapun anggarannya, itu nggak akan berhenti kalau memang kesadaran masyarakat itu belum ada. Yang mudik rewel, begitu dilarang pasti mudik.
nanti tanggalnya begitu, tanggal sekian nggak boleh mudik. Sebelum tanggal itu tadi Pak Wes mengatakan orang juga mudik. Semakin orang dilarang, semakin kadang ini di alun-alun sudah mulai banyak penuh ini. Di alun-alun orang jalan-jalan ini penuh banget ini, nggak usah di ini. Belum puasa udah ngabuburit ya Mas. Disemprot aja Mas. Iya. Disemprot aja. Jadi kembali kesadaran masyarakat. Terus kita dari keluarganya nggak usah keluar lah. Tapi di kitanya sendiri, di Dewan, kita sering masih rapat. Ini kita di posko ketemu sama dokter, ketemu sama dinkes. Belum tentu orang mereka tadi, kata Pak Wes, kalau mereka itu OTG gimana dengan kita? Itu kan sama saja, kita, iya, SOP-nya belum ada. Kita rapat di sini dengan orang dinkes, orang rumah sakit. Tadi, kalau kejadiannya seperti yang di Semarang itu, yang dokter-dokter kena, kita pun menularkan, apalagi kalau misalnya Dewan ini hampir setiap hari itu kita ke desa-desa menampung aspirasi, bukannya kita nanti ke bawah, malah dia ke bawah oleh kita kan gitu. Karena imun kita mungkin saya kuat lah, ini OTG kita imunnya kuat olahraga, tapi masyarakat yang kita hadapi atau sebaliknya seperti itu. Jadi ketahanan pangan mungkin itu menjadi tupoksi yang lain, karena kita masih kaitan dengan tadi penanganan kait dengan pemudik, dengan ketahanan pangan yang bantuan sosial itu yang 200.000 itu kita lagi bingung juga, karena DD itu dianggarkan 600.000. Antara 600 dengan 200.000 aja nanti kasihan RT-nya yang bagi. Nanti katanya dipilah-pilah. Saya kok dapat 200.000, apalagi pidato tadi Pak Jokowi mengatakan hari ini akan membagikan 600.000, padahal kita 200.000. Itu banyak itu si RT yang bagikan, yang berani bagikan siapa? Karena Pak Jokowi sendiri ngomong bantuan dari pusat itu 600.000. Padahal kenyataan untuk di sini dari provinsi 200.000, dari kabupaten 200.000, bentuknya pun beras. Ini banyak persoalan lah untuk penanganan COVID ini, karena ini dari Polres baru datang, ini itu lagi udah disemproti. Oke. Mas Ersal, teman-teman pemuda ini udah cukup mengumpulkan data nih Mas nih. Tadi ada Pak Wes juga mengumpulkan data bahwa memang sudah ada pemudik banyak malah yang udah balik ke kampungnya. Mas Ersal, sudah ada belum Mas ini kampung-kampung yang udah mengadakan karantina wilayah mandiri? Kemarin ya, kita kemarin keliling itu ada desa Mulyaharjo. Mulyaharjo itu kebetulan kepala desanya sudah 3 pintu masuk yang dia terapkan. Dari sekitar 45 pintu masuk, dia hanya menerapkan 5 pintu masuk, semuanya di portal. Begitu masuk itu disemprot, warganya yang datang dari itu terdata rapi itu Mulyaharjo. Kesiapan kepala desanya sigap, termasuk pendataannya. Dia karena dapat jatah berapa warga saja 200 atau provinsi, dia nulis semua. Jadi dia bilang orang di sini tuh kena dampak semua Mas. Jadi ya kita masukkan semua, kita masukkan anggaran apa itu 200 itu dia masukkan di DD semua. 2.000 kakak di sana terjamin semua di Mulyaharjo, kata kepala desanya. Kita lihat sana pun SOP-nya jelas. Saya masuk itu semprot, dia pakai baju APD juga di Mulyaharjo. Terus kita disemprot, cuci tangan, masuk ke desanya di Mulyaharjo itu. Cuma ya gitu, Mulyaharjo, karena pintu masuk ke desa Mulyaharjo harus melewati jembatan. Enaknya di Mulyaharjo seperti itu. Oh gitu ya, baik. Dari Mas Ersal, data dari Mas Ersal, desa mana aja Mas? Ya, jadi tadi udah saya sampaikan di awal bahwa kaitan dengan mudik, betul masyarakat Indonesia dengan karakternya sepertinya susah kalau diminta nggak mudik, pasti aja ada yang lolos mudik. Nah ini topik kita hari ini kan sebetulnya ingin memberikan konklusi, memberikan masukan kepada Pemkab, dalam hal ini Mas Wes. Gimana sih kalau misalnya tetap orang yang mudik. Jadi itu poin yang ingin sampaikan jam 12 tadi hari 50-29. Belum nanti setelah
Adopi tadi melarang mudik, ingin bahwa di desa maupun kecamatan ini ada karantina wilayah. Karantina wilayah, betul Mas Wes. Kalau kita melarang atau men-screeningnya di akses yang utama itu bakal sulit. Tetapi ini bisa mudah apabila diterapkan dalam wilayah. Jadi kalau misalnya sudah ada pemudik yang datang, ya silakan langsung disediakan rumah atau balai warga untuk dikarantina. Nah, ini nanti bantuan-bantuan itu bisa diantaranya masuk ke situ untuk misalnya suplai sembako, misalnya suplai alat pengaman apabila mereka potensi PDP. Supaya apa? Tadi rumah sakit tidak membludak. Kita bayangkan kalau ini tidak terjadi, rumah sakit membludak, sementara anggaran rumah sakit untuk penanganan ini kan informasinya dari pusat ya. Ini mohon maaf kalau misalnya salah. Nah, apabila tadi rumah sakit terus mengeluarkan untuk para PDP, nanti membludak, rumah sakit ngos-ngosan, itu gimana nanti? Makanya yang paling tepat adalah menurut kami adalah karantina wilayah di desa maupun kecamatan. Itu saja Mas, poin kami dari KNPI, dan nanti ke depan juga KNPI dan OKP akan aktif komunikasi dengan gugus tugas, apa yang dibutuhkan, nah itu akan kita bantu semaksimal mungkin. Itu saja Mas Aryo, Mas Wes, dan para undangan narasumber yang alhamdulillah bisa menyempatkan pada sore hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ersal dari KNPI. Luar biasa pergerakannya ini, masif banget. Sudah 5:30, sebentar lagi adzan maghrib. Untuk teman-teman senior-senior, Pak Wes, Mas Jenny, Pak Fui, teman-teman SLKT, dan seluruh pemirsa Zoom pada sore hari ini, terima kasih. Mudah-mudahan pembahasan kita bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa nanti video ini akan di-share, dan mudah-mudahan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pandemi corona ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, Mas Fahrul, kembali ke pengurus dari room ini, silakan. Terima kasih dari saya undur diri. Apabila banyak salah kata, memang banyak sih. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.